Bab 231, biarkan dia hidup lebih baik daripada kematian. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang, hidup lebih baik daripada mati seumur hidupmu. Bertobatlah. Sulang menusuk dengan pedang, dan menghapus dantian serta inti spiritual Jige. Dalam sekejap, aura besar bocor dari Jige dan berangsur-angsur kembali ke dunia. Dantian Jige hancur, inti spiritualnya musnah, dan vitalitas dalam tubuhnya cepat hilang. Sulang mencibir, mengambil segenggam pil penyembuh dan memasukkannya ke mulut Jige. Wuho, Jige mengeluarkan suara menyakitkan, wajahnya yang berdarah menetes ke bawah, menjijikkan. Menjijikkan, Sulang melengkungkan bibirnya dan menatap dua raja Jijiao yang tersisa. Pada saat ini, kedua Wu Wang kehilangan pandangan, tidak bergerak, dan menyerah pada semua perlawanan. Sulang tidak bermaksud menyiksa kedua orang ini, jadi dia membunuh mereka dengan satu pedang. Dengan kepala kedua raja Jijiao jatuh ke tanah, dua darah lagi meledak ke langit. Kalian, pastikan untuk membiarkan Jige hidup daripada mati. Tatapan dingin Sulang jatuh pada Raja Wu yang gemetar di sampingnya, sampai dia selesai. Ya, lebih dari selusin Raja Wu berkata serempak, berlutut dan membungkus serempak. Baiklah, kota Dongfang hanya membuang-buang waktu, silakan. Sulang menerima cincin luar angkasa Jige, dan sedikit kakinya langsung menghilang. Melihat bayangan sisa pemusnahan bertahap Sulang, semua Raja bela diri menghela napas lega, dan kemudian menatap Jige dengan ketakutan yang tersisa. Sisi lain, setelah Sulang pergi, dia langsung menuju atap sebuah bangunan. Ada retakan besar seperti sarang laba-laba di tengah atap, dan seluruh atap hampir runtuh. Dan di tengah retakan sarang laba-laba itu terletak Ren Tianfeng, yang hidupnya tidak diketahui. Cao Zuo, Ji Yuan, dan Ren Tianfeng terkena pita itu. Dua yang pertama mati dan langsung musnah, sementara yang terakhir jatuh ke tanah dengan tidak jelas. Adegan ini disaksikan oleh Sulang melalui klonnya. Oleh karena itu, dia sangat jelas tentang posisi Ren Tianfeng. Datang dan lihatlah kali ini, hanya untuk melihat apakah ada yang lebih murah. Bagaimanapun, Ren Tianfeng adalah seorang kaisar bela diri menengah dari Akademi Seni Bela Diri Xuanyuan, kota utama Bintang Biru, dan kekayaannya benar-benar kaya. Melangkah maju, Sulang datang ke sisi Ren Tianfeng, dan ekspresinya langsung berubah. Kamu belum mati. Sulang mengangkat alisnya, dan dia jelas merasa bahwa masih ada jejak kehidupan di tubuh Ren Tianfeng. Namun, vitalitas ini sangat lemah, jika Ren Tianfeng dibiarkan sendiri, dia akan mati dalam waktu kurang dari 1 jam. Cepat atau lambat aku akan mati, aku akan membantumu. Dengan suara klik di sudut mulut Sulang, dia hendak mencekik Ren Tianfeng. Namun pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul, menyebabkan Sulang berhenti. Konon Akademi Seni Bela Diri Xuanyuan adalah institusi terbaik di Bintang Biru. Di sana terdapat sumber daya paling berharga di dunia. Ada berbagai macam harta karun, latihan, dan buku klasik, dan semuanya adalah yang terbaik di dunia. Selama kamu menjadi murid Akademi Seni Bela Diri Xuanyuan, kamu bisa mendapatkannya. Awalnya, aku tidak tahu tentang Akademi Seni Bela Diri Xuanyuan. Hanya kualifikasi tingkat tertinggi yang bisa memasuki tempat hantu ini, tetapi sekarang. Memikirkan hal ini, Sulang menunjukkan senyuman di wajahnya. Segera, dia mengeluarkan obat penyembuh tingkat raja dan memasukkannya ke dalam mulut Ren Tianfeng. Ya, Sulang ingin mengobati Ren Tianfeng. Ngomong-ngomong, Ren Tianfeng berbeda dari Ji Yuan, Jige, dan Cao Zuo. Orang ini pada dasarnya bukanlah penjahat. Meskipun dia bekerja sama dengan Cao Zuo Ji Yuan untuk memburu Sulang, jika dia bisa membiarkan Sulang memasuki Akademi Seni Bela Diri Xuanyuan, kebencian sebelumnya tidak akan terelakkan. Tentu saja, jika Ren Tianfeng tidak bisa membiarkan Sulang memasuki Akademi Seni Bela Diri Xuanyuan. Sulang tidak keberatan memenggal kepalanya. Batuk-batuk. Tidak lama setelah meminum pil itu, Ren Tianfeng membaik dan perlahan membuka matanya. Segera, dia melihat wajah muda yang tidak tersenyum. Sulang, Ren Tianfeng penuh semangat, pupil matanya menyusut seperti kacang kedelai. Segera setelah itu, dia secara naluriah ingin melakukannya. Sulang mendengus dingin, dan aura mengerikan kelas Wu Zun ditekan dengan parah. Wu Zun. Dalam sekejap, mata Ren Tianfeng tiba-tiba meledak, dan seluruh orang itu seperti melihat hantu.
Dia tidak tahu berapa lama dia menumbuhkan 100 kepala. Sulang jelas hanya seorang raja bela diri yang relatif kuat, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi tuan bela diri? Ya, apakah kamu masih berani melakukannya? Terlebih lagi, aku adalah penyelamatmu. Sulang menarik aura tingkat wuzunnya, dan berkata dengan ringan, jika kamu tidak memilikiku, kamu tidak bisa bangun. Kamu menyelamatkanku. Ren Tianfeng membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Bisakah orang lain menyelamatkanmu? Sulang melirik Ren Tianfeng dengan samar, aku tidak akan menjualmu lagi. Alasan aku menyelamatkanmu adalah karena aku ingin masuk Akademi Seni Bela Diri Suanyuan. Sebagai tutor penerimaan Akademi Seni Bela Diri Suanyuan, bisakah kamu melakukannya? Tidak masalah jika kamu tidak bisa, aku akan membunuhmu. Go! Ren Tianfeng menelan ludah. Dia tidak peduli dengan semua keraguan di hatinya, dan berkata dengan cepat, aku masih memiliki beberapa hak istimewa, tapi apa? Sulang mengerutkan kening dan bertanya. Tapi, setidaknya itu harus menjadi kualifikasi terbaik. Dan itu harus menjadi seorang jenius berusia 20 tahun atau lebih muda. Ren Tianfeng berbisik, namun, menurutku kamu sudah menjadi wuzun. Meskipun kamu masih sangat muda, tidak ada yang percaya kamu berusia di bawah 20. Kecuali kamu masuk sebagai guru les. Benar, dengan basis kultivasi tingkat seni bela dirimu yang kuat, kamu dapat dengan mudah menjadi seorang mentor. Menjadi seorang mentor, lupakan saja, aku akan belajar banyak hal, bukan untuk mengajar dan mendidik orang. Dan menyebalkan menghadapi sekelompok orang bodoh sepanjang hari, jadi aku ingin menjadi seorang murid. Sulang tersenyum tipis, mengenai usia, itu bukan masalah. Aku belum berusia 20 tahun. Apa, kurang dari 20 tahun? Bagaimana mungkin? Ren Tianfeng berseru tak percaya, bahkan jika kau tidak kekurangan kualifikasi, kau tidak akan pernah bisa mencapai peringkat Martial King sebelum usia 20, apalagi peringkat Martial Lord. Usiaku memang kurang dari 20 tahun. Sulang mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, selain itu, ranah kultivasiku hanyalah seniman bela diri puncak. Alasan mengapa kekuatan tempurku begitu tinggi adalah karena aku telah berlatih sekitar 100 latihan tingkat sempurna. Kemudian dia menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya untuk mencapainya. Begitu dia mengatakan ini, Ren Tianfeng tercengang dan tercengang, seluruh tubuhnya hampir berubah menjadi sepotong kayu. Berlatih hampir 100 latihan tingkat kesempurnaan. Mencapai kekuatan seni bela diri di tingkat seniman bela diri puncak. Ya Tuhan, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Aku telah berlatih selama hampir 300 tahun, dan aku hanya berlatih 16 buku setelah menghitung latihan yang dihilangkan. Lagi pula, dari 16 latihan ini, hanya latihan tingkat rendah yang telah dipraktikkan hingga tingkat sempurna. Di seluruh Akademi Seni Bela Diri Suanyuan, tidak ada yang bisa berlatih 100 latihan hingga tingkat kesempurnaan, kan? Palsu, ya, itu pasti palsu. Aku pasti berada di ambang kematian dan telah melihat ilusi. Ren Tianfeng tercengang dengan demensia di wajahnya, dan pikirannya penuh dengan pikiran yang terkejut, tidak dapat dipercaya, dan ragu-ragu tentang kehidupan dan dunia. Hei, Ren Tianfeng, apakah kamu terkejut dan bodoh denganku? Sulang mengerutkan kening dan memarahi, aku tidak akan mengatakan yang sebenarnya jika aku mengetahuinya. Ditegur oleh Sulang, Ren Tianfeng mengangkat kepalanya seolah-olah menderita Alzheimer. Aku tidak akan terkejut dengan kegilaanku. Apakah kamu gila? Sulang mengangkat alisnya, lalu mengeluarkan beberapa pil roh tingkat Wang dan memasukkannya ke dalam mulut Ren Tianfeng. Boom! Kekuatan obat yang kuat meledak di tubuh Ren Tianfeng. Dalam sekejap, Ren Tianfeng merasakan kesejukan yang mengerikan mengalir ke dalam pikirannya, dan matanya melebar. Kemudian dia terkejut lagi. Wang, pil spiritual tingkat Wang, pil Tian Xin Jingwu. Mata Ren Tian hampir jatuh, selain itu, dan kekuatan obat murni ini pil kualitas sempurna. Dia telah memakan banyak pil Tian Xin Jingwu biasa, tetapi dia hanya memakannya sekali sejak dia lahir hingga sekarang dengan kualitas sempurna. Saat itu, dia seperti anak dari keluarga miskin yang makan permen, dan minum obat selama 3 hari 3 malam sebelum obat itu meleleh di perutnya. Tetapi saat ini, dia benar-benar memakannya segenggam. Berapa banyak yang bisa kamu dapatkan dalam satu tangan?
Setidaknya 7 atau 8, astaga. Ren Tianfeng menatap Sulang, aku tidak sedang bermimpi, kan? Melihat pemandangan ini, mulut Sulang berkedut dan wajahnya tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menamparkan wajah Ren Tianfeng dengan tamparan di wajah. Pukul, di tengah tamparan keras di wajah itu, Ren Tianfeng berputar 10 kali di tempat sebelum berhenti. Sakit. Ren Tianfeng tertegun, dan segera menutupi wajahnya yang bengkak. Saat ini, meskipun dia masih belum bisa menerima apa yang dilihat dan didengarnya tadi, setidaknya dia sudah sepenuhnya sadar. Kaisar bela diri yang terhormat, bisakah kamu sedikit berpengetahuan? Sulang menepuk bahu Ren Tianfeng, sungguh tidak ada gunanya membuatmu seperti ini dengan pil kecil. Benar-benar, Ren Tian menunjukkan senyum masam di sampulnya, sungguh mengerikan menghasilkan begitu banyak pil berkualitas sempurna yang disayangi dalam satu tarikan napas. Oke, jangan kaget. Sulang mengerutkan bibirnya, aku ingin masuk Akademi Seni Bela Diri Suanyuan. Usia bukanlah masalah, tetapi ada yang salah dengan kualifikasiku. Aku adalah tubuh yang berlumpur. Tubuh yang berlumpur. Kau ternyata memiliki fisik seperti itu yang tidak ada duanya di antara 1 miliar. Ren Tianfeng terkejut lagi, tapi, bukankah tidak mungkin untuk mengolah tubuh yang berlumpur, kau? Situasiku istimewa. Sulang tersenyum tipis, mari kita bicara, apakah masalah kualifikasi kultivasi ini dapat diselesaikan? Ngomong-ngomong, siapa yang kau sebut aku, hati-hati aku memotong lidahmu. Aku juga benci masalah memurnikan pil. Ren Tianfeng mengangguk, lagi pula, bahkan Rendan tidak akan pernah bisa mengubah tubuh yang berlumpur. Tetapi karena kau telah melangkah ke seni bela diri, selama kau tidak mengatakannya, tidak akan ada yang tahu bahwa kau adalah tubuh yang berlumpur. Setelah para siswa direkrut olehku, mereka harus menjalani peninjauan di Akademi Seni Bela Diri Suanyuan. Namun, selama aku menulis surat dan mempercayai bantuan, aku dapat menghindari peninjauan ini. Kalau begitu, kau bisa menulisnya. Sulang mengangguk, lalu suaranya menjadi dingin. Kamu tidak boleh mengatakan apa yang telah kamu lihat dan dengar hari ini, kalau tidak kamu akan menanggung akibatnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membocorkan sepatah kata pun tentang masalah hari ini. Kamu menyelamatkan hidupku terlepas dari para pendahulu, aku belum bisa melakukannya. Ren Tianfeng berkata dengan sungguh-sungguh, terlebih lagi, kamu adalah jenius di antara para jenius, penjahat di antara para penjahat. Teran benar-benar beruntung memiliki seorang jenius super sepertimu. Pada waktunya, kamu akan bisa menjadi seorang Valkyrie, bahkan melampaui keberadaan Valkyrie. Kamu adalah masa depan dan harapan Blue Star, dan aku tidak akan pernah mengungkapkan apapun tentangmu, sehingga kamu akan terjerat, bahkan didambakan dan diserang oleh orang lain. Petik 2. Baiklah, biarkan aku menyelamatkan hidupmu. Sulang tersenyum tipis, dia bisa melihat bahwa Ren Tianfeng tulus. Ada juga senyum di wajah Ren Tianfeng. Pada saat ini, kedua belah pihak benar-benar menyelesaikan kecurigaan mereka. Segera, Ren Tianfeng menulis surat dan menyerahkannya kepada Sulang beserta sebuah token. Kali ini, orang yang bertanggung jawab atas peninjauan kedua adalah mentor Yulu. Ren Tianfeng berkata, dia dan aku memiliki hubungan yang sangat baik. Saat kamu meninjau, kamu bisa memberinya surat dan token, dan kamu tidak perlu menemuinya secara pribadi. Baiklah, kapan aku akan pergi? Sulang mengangguk dan bertanya, setelah kamu selesai mendaftarkan siswa, pergi bersama siswa baru. Tidak, hampir 30 hari adalah masa pendaftaran. Ren Tianfeng berkata, Yulu selalu berada di titik pendaftaran Akademi Seni Bela Diri Suanyuan, jadi kamu bisa langsung menemuinya. Jika demikian, maka aku akan segera berangkat. Sulang tersenyum tipis, aku akan menyerahkan kekacauan kota Dongfang kepadamu. Setelah berbicara, tanpa menunggu Ren Tianfeng menjawab, Sulang bergerak dan menghilang di kejauhan. Tak lama kemudian, Sulang tiba di bandara. Saat ini, bandara belum kembali beroperasi, tetapi ini tidak sulit bagi Sulang. Dia mengirim klon untuk menemukan Raja Wu dan memintanya untuk mengatur pesawat udara Aura. Tidak lama kemudian, pesawat udara Aura yang hanya berisi pilot pesawat udara dan Sulang itu perlahan naik dan terbang menuju kota utama Blue Star. Wah! Sangat nyaman. Sulang berbaring di ranjang besar di kabin mewah itu, merenggangkan tubuhnya dengan gembira. Pada saat ini, ding!
Durasi klon yang ditelan telah berakhir, dan klon yang ditelan jatuh ke dalam waktu pendinginan. Dengan munculnya perintah sistem, kekuatan tempur Sulang yang sebenarnya dengan cepat turun, dan dia kembali ke level Wuwang dalam sekejap. Pada saat yang sama, 8 klon yang ditelan juga dalam pendinginan, dan Sulang saat ini hanya memiliki 1 klon yang tersedia. Oh, apakah sudah waktunya? Sulang melengkungkan bibirnya dengan ketidakpuasan, tiba-tiba kehilangan kekuatannya, rasanya seperti dilubangi. Namun, tepat ketika Sulang tidak senang. Ding, lautan perbaikan sudah penuh, apakah kamu berhasil menerobos? Hah, bisakah kamu menerobos? Lumayan, lumayan. Sulang tersenyum lagi, sistem, beri aku terobosan. Dalam sekejap, aura besar melonjak keluar. Segera, aura ini bergabung ke dalam dantian dan ditelan oleh paus panjang siklon aura. Dalam waktu singkat, lebih banyak cairan spiritual seperti kabut mengembun di siklon aura. Segera setelah itu, gelombang terobosan aneh menyebar dari Sulang. Level kuasa jenderal, sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan sedikit kegembiraan. Ketika semua energi spiritual berubah menjadi cairan spiritual, saat itulah aku menerobos ke jenderal resmi. Segera, dengan sedikit harapan, Sulang bertanya, sistem, berapa lama aku bisa menerobos ke level jenderal junior? Ding, ketika pil tidak dihentikan, tuan rumah bisa menerobos ke jenderal junior hanya dalam 4 jam. Berbaring, bisakah kau menerobos hanya dalam 4 jam? Bahkan seorang jenius tanpa kekurangan kualifikasi akan membutuhkan waktu 2 tahun untuk beralih dari jenderal kuasa ke jenderal resmi. Sulang tersenyum gembira, dan segera bertanya, lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagiku untuk menerobos ke jenderal tingkat menengah dan tinggi? Ding, dalam kasus ramuan tanpa henti, tuan rumah dapat menerobos ke jenderal menengah hanya dalam 14 jam, dan dapat menerobos ke jenderal tingkat lanjut dalam 32 jam. Jie, itu layak untuk kecepatan kultivasi level 11, 2048 kali kualifikasi yang tidak memenuhi syarat. Saya berlatih selama 1 hari, yang setara dengan hampir 6 tahun kultivasi untuk seorang jenius berbakat dengan kualifikasi yang tidak kekurangan. Sulang tersentak kegirangan, jika Anda menghitung pil, keuntungan dari kultivasi saya selama 1 hari bahkan lebih mengerikan. Kecepatan kultivasi yang mengerikan seperti itu, bahkan dia sendiri sedikit terkejut. Entahlah seperti apa jadinya jika orang lain mengetahuinya. Setelah beberapa saat, Sulang menghela napas panjang, sedikit tenang. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke ruang penyimpanan. Saat ini, ada banyak piala di dalamnya, termasuk material batu spiritual dan kepingan giok, yang semuanya disumbangkan oleh Raja Wu dari kota timur. Sistem, setor koin emas dan batu roh terlebih dahulu. Ding. Koin emas dan batu roh semuanya telah disetorkan ke dalam sistem. Saldo batu roh kelas menengah bergulir, lalu berhenti di 8 digit 28568456. 28,56 juta batu roh kelas menengah, jumlah ini sudah sangat besar. Sulang melirik fungsi sistem yang telah diaktifkannya, sayangnya, setiap fungsi sekarang membutuhkan 100 juta batu roh kelas menengah untuk ditingkatkan. Saat kamu tiba di kota utama Bintang Biru, kamu akan menjual barang-barangmu yang tidak diperlukan dan menggantinya dengan batu roh untuk meningkatkan fungsi sistem. Setelah mengambil keputusan, Sulang mengeluarkan banyak kepingan giok dari ruang penyimpanan. Hei, ini adalah harta yang lebih berharga. Sulang tersenyum, dan segera membaca satu persatu. Harus kukatakan bahwa lembaran giok ini sangat mudah dibaca. Anda hanya perlu menggunakan kekuatan mental untuk memindainya, dan isi di dalamnya dapat dilihat sekilas. Tak lama kemudian, semua latihan ini diingat oleh Sulang. Totalnya ada 48 latihan. Di antaranya, ada latihan tingkat atas, dengan 22 latihan kaki, 6 latihan atribut, 9 latihan senjata, dan 7 latihan tubuh. Diikuti oleh 14 latihan tingkat raja, 2 latihan atribut, 4 latihan senjata, dan 8 latihan pembentukan tubuh. Sekali lagi, ada 12 latihan tingkat lanjut. Dan semua latihan tingkat lanjut ini adalah latihan atribut atas. Justru karena inilah mereka akan dihargai dan dicatat dalam lembaran giok. Latihan tingkat tinggi biasa tidak memiliki perawatan tingkat tinggi seperti itu. Tes Gading, banyak sekali latihan. Jantung Sulang berdebar-debar karena kegembiraan, jika semuanya mencapai tingkat kesempurnaan, itu akan mengerikan. Segera setelah itu, dia akan mulai berlatih latihan.
Namun, Sulang tiba-tiba teringat bahwa gambarnya sendiri, Blowing Snow Without Mark, Black Flame Records of Falling Sun, dan Fengu Taiksu Art, masih dipraktikkan. Dihitung berdasarkan waktu terobosan. Ketiga latihan tingkat lanjut ini akan memakan waktu 4 jam lagi untuk mencapai level kesempurnaan. Sebaiknya kamu menunggu untuk berlatih latihan lainnya. Memikirkan hal ini, Sulang membatalkan rencananya untuk segera berlatih latihan baru. Waktu berlalu, dan 4 jam berlalu dalam sekejap mata. Ding, Fuxue Wuhentu telah mencapai level yang sempurna. Ding, Black Flame Record of Falling Sun telah mencapai level kesempurnaan. Ding, Fengu Taiksu Jue telah mencapai level yang sempurna. Ding, lautan perbaikan sudah penuh, apakah kamu akan segera menerobos? Setelah 4 perintah sistem berturut-turut datang, Sulang tiba-tiba merasa bersemangat dan bangkit dari tempat tidur. Hal-hal baik datang berpasangan, luar biasa, luar biasa. Mata Sulang tampak bersemangat untuk beberapa saat, lalu ia memerintahkan, sistem, segera buat terobosan. Ikuti instruksinya. Tiba-tiba, semburan aura muncul di tubuh Sulang. Di dalam penyatuan itu, aura di udara di sekitarnya juga ikut terkoyak, dan ditelan oleh Sulang seolah-olah telah menemukan lubang hitam. Untuk sementara waktu, tiba-tiba, Sulang muncul di area vakum aura. Sejumlah besar energi spiritual mengalir ke tubuh Sulang, lalu semuanya memasuki dantian, dan menyatu dengan siklon energi spiritual. Segera setelah itu, siklon aura yang menempati seluruh dantian mulai mengembun dan menjadi lebih kecil. Dalam waktu singkat, siklon aura menyusut hingga 1/10 dari ukuran aslinya, dan seluruh tubuh berubah menjadi cairan bercahaya. Pada saat ini, siklon aura bukan lagi siklon aura, melainkan pusaran aura. Setelah pusaran cairan spiritual mengembun, sejumlah besar energi spiritual cair dilepaskan. Aura-aura ini menggantikan aura gas asli di tubuh Sulang, menempati semua meridian Sulang. Pada saat yang sama, di bawah nutrisi energi spiritual ini, tubuh Sulang dengan cepat menguat. Otot rangka, meridian, darah, kulit, bahkan setiap helai rambut telah menguat. Penguatan ini berlangsung selama 1 jam penuh sebelum berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, Sulang juga secara resmi menerobos ke tingkat Jenderal Junior. Kekuatan yang dibawa oleh alam kultivasi itu teguh. Merasakan roh cair kental seperti timbal dan merkuri, dan merasakan tubuhnya semakin kuat dan kokoh dari dalam keluar, Sulang menjadi segar kembali. Meskipun ia telah menumpuk kekuatan tempur sejatinya ke tingkat Raja Wu melalui pelatihan seni bela diri 1 klik, tingkat kultivasinya sendiri adalah sumber kepercayaan diri yang terbesar. Selain itu, ranah kultivasi mewakili peningkatan dan evolusi tingkat kehidupan, yang lebih penting dan kuat daripada kekuatan tempur yang sebenarnya. Justru karena inilah Sulang menganggap fungsi latihan 1 kunci sebagai fungsi yang paling penting. Dengan suasana hati yang sangat menyegarkan, Sulang menempatkan 3 latihan baru. Kali ini saya memilih latihan tingkat atas, yaitu Ruyang Ling Juelu, Tian Kui Liu Chai Axis, dan Tian Wang Body Refining Classic. Alasan memilih latihan tingkat atas adalah keputusan yang dibuat oleh Sulang setelah bertanya kepada sistem. Saat ini, hanya dibutuhkan waktu 12 jam untuk menyelesaikan latihan tingkat lanjut. Dibutuhkan waktu 60 jam untuk berlatih latihan tingkat atas untuk menyelesaikannya, sedangkan latihan tingkat raja membutuhkan waktu 300 jam. Latihan tingkat tinggi membutuhkan waktu yang singkat, tetapi seiring meningkatnya kekuatan Sulang, latihan tingkat ini akan segera kehilangan efeknya. Latihan tingkat raja membutuhkan waktu terlalu lama, lebih dari 10 hari. Latihan tingkat atas memakan waktu kurang dari 3 hari, manfaatnya juga sangat bagus, dan kinerja biayanya paling tinggi. Setelah melakukan latihan, Sulang meminum segenggam pil lagi, lalu berbaring di tempat tidur dan tertidur dengan bahagia. Dalam proses Sulang yang terus-menerus mengubah posisi tidur, pesawat udara aura secara bertahap mencapai kota utama Blue Star. Kota utama Blue Star adalah kota terbesar di planet ini. Luasnya tidak diketahui berapa kali lebih luas dari kota timur. Bahkan dengan penglihatan Sulang, dia tidak dapat melihat tepi kota utama Blue Star. Dan di sini, lebih seperti kota masa depan di zaman yang damai, dan masih merupakan jenis kota super yang mengintegrasikan peradaban seluruh planet. Kota ini penuh dengan bangunan-bangunan aneh dan megah. Gugusan kendaraan aura kecil yang padat berjalan dengan tertib di antara gedung-gedung tinggi, seperti mobil-mobil di kehidupan Sulang sebelumnya.
Pemandangan ini membuat mata Sulang saksama dan memuji, "Tuanku, kita akan segera mendarat." Suara hormat dari pilot pesawat Aura terdengar. Seketika, Sulang merasakan sensasi tanpa bobot, dan jelas bahwa pesawat Aura itu mulai turun. Tidak lama kemudian, di bawah komando Bandara Utama Blue Star, pesawat Aura mendarat di apron. "Aku pergi, lakukan sendiri." Sulang melambaikan tangannya ke pilot pesawat dan turun dari pesawat. Sebagai kota terbesar bagi umat manusia, bandara di sini sangat sibuk, dan ada banyak prajurit yang naik dan turun. Mengikuti para prajurit dari pesawat Aura lainnya, Sulang datang ke sebuah aula. "Selamat datang di kota utama Blue Star, silakan bayar biaya masuk sebesar 10.000 batu roh bermutu tinggi." Penumpang yang datang ke kota utama Blue Star untuk pertama kalinya diminta untuk mengajukan kartu identitas. Mereka yang tidak memiliki kartu identitas tidak akan dapat memasuki kota tersebut. Penumpang dengan kartu identitas dapat meninggalkan bandara setelah melewati pemeriksaan. Petik 2. Sulang tercengang oleh serangkaian suara siaran. "Anda harus membayar 10.000 batu roh bermutu tinggi untuk memasuki kota. Benar-benar hitam, ini setara dengan 10 miliar koin emas." Sulang mengerutkan bibirnya dan berkata, benar-benar kuat untuk harus mengajukan kartu identitas. Namun, keluhan kembali ke keluhan, dan Sulang masih memahami kebenarannya. Bagaimanapun, kota utama Blue Star adalah kota terbesar bagi manusia, yang mewakili sumber daya terkuat, teraman, dan paling melimpah di sini. Namun, tidak peduli seberapa besar kota utama Blue Star, tidak peduli berapa banyak sumber dayanya, itu terbatas. Jika ambang batas yang tinggi tidak ditetapkan, maka semua orang di dunia tidak akan dapat datang. Di bawah arahan siaran, Sulang membayar biaya masuk, mengajukan kartu identitas, dan kemudian menerima peta dan buklet. Peta itu adalah peta kota utama Blue Star, dan buklet itu berisi beberapa hal yang perlu diperhatikan. Melihat-lihat brosur, Sulang melewati pemeriksaan dengan lancar dan keluar dari bandara. Dibandingkan dengan bandara, bagian luar lebih makmur dan orang-orang ada di mana-mana di jalan. Dengan ekspresi santai dan wajah tersenyum, Sulang tidak bisa tidak merasa seperti mimpi. Tidak ada depresi dan kabut yang dibawa oleh binatang buas di sini. Manusia yang bisa hidup di sini lebih dari 10.000 kali lebih bahagia daripada manusia di tempat lain. Sulang menghela nafas, lalu mengeluarkan peta yang diterimanya saat membayar biaya masuk. Sudah waktunya pergi ke Akademi Seni Bela Diri Suanyuan. Melihat peta itu, Sulang dengan cepat menemukan lokasi Akademi Suanyuan Wudao Gunung Suanyuan. "Adik kecil, kamu mau kemana?" Sebuah pesawat Aura kecil berhenti di depan Sulang, dan seorang paman botak menjulurkan lehernya dan bertanya. "Pergi ke Akademi Seni Bela Diri Suanyuan." Mulut Sulang berkedut dan tersenyum. "Akademi Seni Bela Diri Suanyuan." Paman botak membuka mulutnya karena terkejut. "Ya Tuhan, apakah kamu murid baru di kelas ini?" Awalnya, dia masih ingin membunuh Sulang dengan sepotong batu spiritual, tetapi setelah mengetahui bahwa Sulang akan pergi ke Akademi Seni Bela Diri Suanyuan, dia segera mengeluarkan pikiran buruknya. "Ya, aku murid baru." Sulang tersenyum tipis, berapa banyak batu spiritual yang dibutuhkan di masa lalu. "Tidak perlu Lingxi, masuklah ke mobil, aku akan mengantarmu ke sana secara gratis." Paman botak tersenyum dan membuka pintu belakang pesawat. "Tidak perlu secara gratis." Sulang tersenyum, dan dia ingin naik ke pesawat Aura. Pada saat ini, perintah sistem menyebabkan gerakan Sulang terhenti sebentar. "Ding, lautan perbaikan sudah penuh, apakah kamu berhasil menerobos? Aku tidur sangat lama sebelumnya, dan sekarang saatnya untuk terobosan lagi." Sulang sangat gembira, dan sambil duduk di pesawat Aura, dia memilih untuk menerobos. Dalam sekejap, banjir energi spiritual mengalir ke dantian dan bergabung ke dalam pusaran cairan spiritual. Dan roh-roh di sekitarnya juga mengalir ke tubuh Sulang seperti air pasang. Setelah beberapa napas, Sulang mengirimkan gelombang terobosan yang sangat jelas. "Ya Tuhan, saudara, apakah kamu berhasil menerobos?" Paman botak berbalik dengan tidak percaya, "Aku berhasil menerobos sambil berjalan." "Yah, aku sudah terbiasa." Sulang mengangguk, menunjukkan senyum tipis. Sudah terbiasa, layak menjadi murid baru Akademi Seni Bela Diri Suanyuan." Paman botak kagum, "Aku tidak bisa menandingi bakat ini dengan 10.000." Dengan itu,
dia mengaktifkan mesin terbang aura dan bergegas menuju Akademi Seni Bela Diri Suanyuan. Dan Sulang membuka panel properti. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level ranah, umum menengah. Level serangan, kuasa Wuhuang plus. Level pertahanan, Wuhuang menengah plus. Level senva, Wuhuang puncak. Level ketahanan, Wuhuang menengah plus. Level roh, kabut kental. Menguasai latihan, sutra hati tanpa batas. Meniup salju tanpa tanda tingkat lanjut. Sempurna catatan api hitam matahari terbenam tingkat lanjut. Sempurna taiksuju etarian angin tingkat lanjut. Sempurna. Pedang pembunuh tersembunyi 7 bintang tingkat lanjut. Pemula gulungan perang tombak lukisan Fangtian tingkat lanjut. Pemula koleksi wuku daun teratai tingkat lanjut. Pemula Gong Xuan Ming Ziwu tingkat lanjut. Pemula Sutra Pola Guen Phoenix tingkat lanjut. Dasar gulungan tak tergoyahkan Xuanshen tingkat lanjut. Dasar nafas Panshan tingkat lanjut. Dasar teknik pelatihan Dewa Raksasa lanjutan. Dasar. Beberapa latihan telah dihilangkan. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 11, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 11, fungsi pengiriman klon, level 10, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 10, fungsi alkimia 1 kunci, level 8. Level serangan tingkat kuasa Wuhuang. Lumayan, melihat panel properti, Sulang mengangguk samar. Tidak butuh waktu lama, pesawat aura berhenti di luar pegunungan yang sangat besar. Ya, itu adalah pegunungan yang sangat besar di kota utama Blue Star. Di kota timur, hanya ada satu puncak alami Gunung Juewu, tetapi ada lebih dari satu gunung alami di kota Blue Star utama. Pegunungan yang telah Sulang datangi bernama Suanyuan, yang merupakan tempat tinggal Akademi Seni Bela Diri Suanyuan. Ini menunjukkan betapa luasnya kota utama Blue Star. Betapa tingginya status Akademi Seni Bela Diri Suanyuan, yang menempati pegunungan di kota itu. Adik kecil, kami orang biasa tidak bisa masuk ke sana. Paman Botak berkata dengan nada meminta maaf, saya hanya bisa merepotkanmu untuk berjalan beberapa langkah. Bagus, Sulang mengangguk, membayar ongkos dan turun dari pesawat. Kelihatannya sangat tinggi, seharusnya tidak mengecewakanku. Sulang memandangi pegunungan Suanyuan dari kejauhan, dan semua jenis bangunan indah terlihat samar-samar. Memikirkan hal ini, Sulang berjalan maju di sepanjang jalan dengan sedikit harapan. Sepanjang jalan, dia akan bertemu dengan beberapa pejalan kaki dari waktu ke waktu. Kebanyakan dari mereka masih sangat muda. Sulang membuka panel atribut mereka dan menemukan bahwa mereka semua memiliki kualifikasi di atas yang terbaik. Dan orang-orang muda ini juga memiliki lencana yang berbeda tergantung di dada mereka. Jelas, orang-orang ini adalah para jenius manusia yang belajar di Akademi Seni Bela Diri Suanyuan. Kualifikasi terbaik ada di mana-mana. Senyum tersungging di sudut mulut Sulang, pantas menjadi universitas nomor 1 yang mengumpulkan bakat-bakat global di satu tempat. Kemudian, menurut peta, Sulang keluar dari sebuah gedung. Ini adalah bangunan kayu yang sangat sederhana dengan total hanya 3 lantai, tetapi sangat tinggi dan megah. Kelihatannya seperti bangunan bersejarah. Saat ini, di bawah bangunan kayu itu, sudah ada banyak anak laki-laki dan perempuan berusia 14 atau 5 tahun yang mengantre. Sepertinya banyak orang yang datang untuk diulas. Sulang berpikir, dan kemudian dia berada di ujung antrean. Atas kedatangan Sulang, para siswa di depan pada dasarnya tidak bereaksi. Namun, beberapa pria yang tampak sombong menunjukkan sedikit penghinaan. Jelas, usia Sulang yang 18 atau 9 tahun agak mendadak di sini. Pada saat ini, sekelompok orang datang. Ada 4 orang semuanya, dan mereka juga berusia 14 atau 5 tahun, tetapi temperamen mereka yang sombong hampir mencapai langit. Ketika melihat keempat orang ini, ada ledakan bisikan di antara tim. Dia adalah tuan muda dari 4 keluarga besar Raja Wu dan Zheng dari Xishanzhou. Aku tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Dikatakan bahwa mereka adalah Raja Iblis Agung. Diamlah, atau mereka akan memakan buah pahitmu. Petik 2 petik 2. Ada banyak diskusi, dan mata keempat remaja itu penuh dengan ketakutan. Pada saat ini, 4 pemuda yang sangat sombong datang ke depan. Tinggalkan aku sepenuhnya. Tuan muda keempat Xishan ada di sini. Aku tidak ingin sial dan bergegas pergi. Keempat bocah kurcaci itu berdiri tegak, tampak seperti mereka tak terkalahkan. Ketika keempat orang ini berbicara,
orang-orang di depan barisan tiba-tiba minggir, memperlihatkan jalan menuju bangunan kayu itu. Namun, di tengah jalan ini, ada seorang pria berdiri di sana seperti paku, tidak bergerak. Orang ini, tentu saja, adalah Sulang, berbaring. Apakah orang ini tidak berani memberi jalan? Ya Tuhan, dia masih berdiri di sana, dan dia mencibir. Hei, orang ini pasti bodoh, kan? Tuan muda keempat Sishan berani memprovokasi dia. Petik 2 petik 2. Melihat Sulang berdiri di tengah jalan, semua orang berbicara dengan tidak percaya. Pada saat yang sama, Tuan muda keempat Sishan juga marah, dan berjalan mendekat dengan wajah buruk. Hei, bocah, kami membiarkanmu memberi jalan, apakah kamu tuli dan tidak bisa mendengar? 4 orang pria mengelilingi Sulang, masing-masing dari mereka mengangkat dagu dan lubang hidung mereka ke atas ke langit. Aku adalah seorang manusia dan tidak pernah memberi jalan kepada orang lain. Sulang melengkungkan bibirnya dengan jijik, aku tidak pergi, kamu harus berbaris dengan patuh. Apa, orang ini sangat tangguh, tidak pernah memberi jalan kepada korban. Sombong, oh, gaya berpakaian orang ini terlihat seperti orang asing, dia pasti terbiasa merajalela di gundukan kecil. Aku tidak tahu langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Ya, lihatlah, orang ini berusia 18 atau 19 tahun. Dia baru datang untuk meninjau di usia ini. Sampah, menurutku dia benar-benar hebat. Haha, si idiot ini berani memprovokasi tuan muda keempat Sishan, dan dia pasti akan diajari bahwa dia bahkan tidak mengenalnya setelah beberapa saat. Lihat, pertunjukan akan segera dimulai. Petik 2 petik 2. Anak laki-laki dan perempuan yang berdiri di samping berbisik satu demi satu, dan tatapan mereka ke arah Sulang penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, tuan muda keempat Sishan menjadi semakin sombong. Pernahkah kamu mendengar, kamu, orang bodoh dari luar, berani memprovokasi tuan muda keempat Sishan? Aku katakan padamu, jika kamu tidak segera berlutut dan meminta maaf kepada kami akan memukulmu sehingga ibumu bahkan tidak mengenalmu. Cepat, segera, berlutut dan bersujud kepada kami. Pukul kepalamu dan minggir dari hadapan kami. Jika tidak, risiko ditanggung sendiri. Keempat tuan muda Sishan memandang Sulang dengan jijik. Menurut pendapat mereka, setelah mendengarkan diskusi semua orang dan mengetahui namanya sendiri, Sulang tentu saja akan ketakutan dan langsung yakin. Kemudian berlutut untuk meminta maaf, dan berguling dengan lesu. Namun, sebuah kejadian tak terduga terjadi. 4 tuan muda Gunung Barat. Kurasa kalian seharusnya disebut 4 orang bodoh Gunung Barat. Sulang melirik keempat pria itu dengan jijik. Awalnya kalian berbaris dengan patuh, jadi aku membiarkan kalian pergi. Tapi kalau kau harus mati, jangan salahkan aku karena mengajarimu orang tuamu. Sekarang, masing-masing dari kalian menamparkan diri sendiri 3 kali, lalu pergi dari hadapanku. Aku akan mengampuni kalian. Hanya ada satu kesempatan, saya harap Anda dapat memanfaatkannya dengan baik. Semua orang terkejut ketika dia mengatakan ini. Adegan itu sesunyi udara yang membeku, dan bahkan jarum yang jatuh dapat terdengar dengan jelas. Segera setelah itu, semua orang kembali sadar dan segera membuat suara yang luar biasa. Orang ini sangat berani. Anda tidak hanya mengatakan bahwa tuan muda keempat Sishan adalah si bodoh keempat Sishan, tetapi Anda berani mengatakan bahwa orang tua tuan muda keempat Sishan mengajar Sishan muda keempat. Ya, masing-masing dari 4 keluarga besar Sishan sangat kuat, dan orang tua dari 4 bungsu Sishan semuanya adalah Wu Huangwuzun. Orang ini, gila. Lebih jauh, dia mengatakan itu sangat konyol sehingga tuan muda keempat Sishan menamparkan dirinya sendiri 3 kali. Petik 2 petik 2. Semua orang melihat Sulang yang berdiri sendirian di tengah jalan. Mata mereka sepertinya sedang melihat rusa roe yang konyol. Pada saat yang sama, tuan muda keempat Sishan, yang merupakan orang yang terlibat, sangat marah hingga matanya pecah, dan Kikiao mengepulkan asap. Mereka tidak pernah dipermalukan seperti ini sejak mereka lahir. Ini sungguh memalukan. Tubaoshi, kamu berhasil membuat kami marah. Hari ini, kami akan menunjukkan kepadamu apa itu kekejaman. Seorang komandan militer tingkat menengah, singkirkan dia dulu. Tuan muda keempat Sishan menghunus senjatanya dan menghantam Sulang dengan ekspresi muram. Hanya ada satu kesempatan. Karena kamu melakukannya, jangan salahkan aku. Sudut mulut Sulang berkedut, lalu dia menjentikkan dengan satu tangan,
kekuatan es dan dingin yang mengerikan keluar. Segera setelah itu, kekuatan es dingin mengembun menjadi telapak tangan es yang besar, menyapu dengan momentum yang tak tertandingi. Bum bum bum, 4 suara teredam datang, dan 4 tuan muda Xishan menghilang di tempat. Lihatlah lebih dekat, mereka benar-benar menempel di telapak tangan es yang besar seperti lalat adegan yang tadinya sedikit berisik itu kembali hening. Semua orang menatap telapak tangan es raksasa milik Sulang dengan tak percaya, menatap kosong, seperti patung. Meskipun 4 tuan muda Xishan itu sombong dan mendominasi, mereka telah berkultivasi hingga ke tingkat jenderal. Keempat jenderal itu terbunuh dalam hitungan detik, persis seperti semut. Itu mengejutkan, itu luar biasa. Pada saat ini, Sulang menggoyangkan telapak tangan es. Dingin raksasanya, dan tuan muda keempat Xishan tiba-tiba jatuh ke tanah seperti sampah. Sulang tidak menginginkan nyawa mereka, tetapi tulang dan uratnya patah. Terlebih lagi, tuan muda keempat Xishan diserbu oleh kekuatan es, jadi dia bahkan tidak ingin bergerak dalam waktu singkat. Apa yang kalian lakukan dalam keadaan linglung? Sulang menoleh untuk melihat anak laki-laki dan perempuan yang biasanya berdiri di samping patung itu. Pergilah, antri untuk disensor. Namun, tidak ada yang berani bergerak. Karena kalian tidak akan pergi, jangan salahkan aku karena ikut antri. Sulang tersenyum tipis, lalu melangkah masuk ke dalam bangunan kayu itu. Konflik itu sebenarnya hanya berlangsung beberapa menit. Ketika Sulang melangkah masuk ke gedung kayu, seorang remaja yang telah menyelesaikan ujiannya berjalan keluar sambil tersenyum. Tampaknya pemuda ini telah lulus ujian dan resmi menjadi murid Akademi Seni Bela Diri Xuanyuan. Mengikuti petunjuk, Sulang tiba di sebuah ruangan di lantai pertama. Ada sebuah meja hitam di ruangan itu, di belakangnya duduk seorang lelaki tua huafa bertubuh kecil. Saya telah melihat Guru Youlu. Sulang melengkungkan tangannya dan berkata, baiklah, siapa namamu? Lihatlah tanda pengenal yang diberikan oleh guru penerimaanmu. Lelaki tua huafa, yaitu Yulu melirik Sulang, dan ekspresinya sedikit meremehkan. Jelas, dia melihat bahwa Sulang hampir berusia 20 tahun dan tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi. Dia pikir ini adalah benih yang buruk. Anda harus tahu bahwa di kota utama Blue Star ini, orang-orang muda yang mencapai pangkat komandan militer pada usia 16 atau 7 tahun benar-benar berjalan di tanah. Ini diberikan kepadaku oleh mentor Ren Tianfeng. Ekspresi Sulang tetap tidak berubah, dan dia menyerahkan token dan surat Ren Tianfeng. Hah, surat. Yulu mengerutkan kening dan menatap Sulang, tuan muda mana kamu, takut tidak akan bisa melewati sensor, meminta seseorang untuk meminta belas kasihan. Itu ditulis oleh mentor Ren Tianfeng. Sulang berkata dengan acuh tak acuh, instruktur Yulu akan mengerti setelah melihatnya. Ren Tianfeng, ternyata itu orang tua itu. Yulu sedikit terkejut, dia harus melakukan hal semacam ini untuk pertama kalinya. Segera, dia membuka amplop itu dan membacanya perlahan. Setelah selesai membaca, Yulu menatap Sulang sebentar, lalu menatap amplop itu, dan akhirnya menghela napas. Demi wajah orang tua itu, aku memberikan ulasan untukmu. Sambil membakar amplop itu, Yulu berkata, namun, kamu tidak bisa masuk kelas biasa, kamu hanya bisa masuk kelas khusus. Kelas khusus. Sulang bertanya dengan heran, kelas apa ini? Para siswa di kelas khusus umumnya tidak memenuhi syarat, tetapi mereka lebih menonjol dalam aspek lain. Yulu menjelaskan, iya, sekarang hampir semua kelas khusus ada di belakangmu. Apakah bayangan kelas khusus itu memengaruhiku untuk menikmati sumber daya universitas? Sulang mengerutkan kening dan bertanya. Dia datang ke Akademi Seni Bela Diri Xuanyuan untuk memanfaatkannya. Jika kamu tidak dapat menikmati sumber daya akademi, lebih baik tidak masuk. Itu tidak akan memengaruhi. Itu hanya reputasi yang tidak baik. Yulu menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, keluar dan panggil yang berikutnya. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan lencana dan cincin luar angkasa kepada Sulang. Baiklah, Sulang mengambil cincin dan lencana itu lalu meninggalkan ruangan. Di luar gedung kayu, tuan muda keempat Xishan telah diselamatkan, dan para siswa yang tidak lulus ujian sedang berdiskusi. Begitu Sulang muncul di pintu, mereka langsung melemparkan pandangan aneh. Selanjutnya, Sulang berteriak acuh tak acuh, dan segera pergi. Melihat punggung Sulang berangsur-angsur menghilang, para lelaki dan perempuan di luar gedung kayu mulai berbicara lagi. Orang ini sangat sombong,
dia berani memukul Tuan Muda keempat seperti ini. Jangan lihat orang ini setelah membersihkan Tuan Muda keempat Xishan, dia pasti akan menderita karenanya di masa depan. Ya, Tuan Muda keempat Xishan tidak semudah itu untuk diajak main-main, dia memiliki latar belakang yang besar. Orang ini, aku akan menjauh darinya di masa depan, jangan sampai Tuan Muda keempat Xishan berpikir bahwa kita bersamanya. Su Lang tidak tahu apa yang dikatakan semua orang. Namun, meskipun dia mengetahuinya, dia akan mengerutkan bibirnya dengan jijik, lalu pergi sendiri. Saat ini, dia sedang memeriksa lencana yang diberikan Yulu kepadanya. Ini adalah lencana berwarna biru kehijauan dengan pola yang rumit dan indah di bagian depan dan kata-kata, Akademi Seni Bela Diri Xuanyuan, tertulis di atasnya. Bagian belakang lencana lebih sederhana daripada bagian depan, tetapi juga sangat canggih, dengan kata-kata, calon siswa, tertulis di atasnya. Calon siswa, pada pandangan pertama, mereka adalah level terendah. Sambil mengangkat bahu, Su Lang mengeluarkan cincin luar angkasa dan memeriksanya. Ada semboyan sekolah, buku pegangan untuk siswa baru, kunci, peta, dan seragam sekolah retro. Su Lang mengeluarkan semboyan sekolah dan melihatnya. Itu mencatat sejarah pembentukan institusi, mentor, selebritas, Del. Akademi Seni Bela Diri Xuanyuan adalah institusi terbesar di Blue Star, dan sejarahnya sama panjangnya dengan kota utama Blue Star, selama 1000 tahun penuh. Dengan kata lain, retakan dalam ruang dan waktu pertama kali muncul, dan ketika klan Fengling menyerbu, itu adalah saat Akademi Seni Bela Diri Xuanyuan didirikan. Sekolah tertinggi ini dibagi menjadi 4 gerbang, Zanmen, Danmen, Kimen, dan Zenmen. Seperti namanya, gerbang pertempuran didedikasikan untuk mengajarkan pertempuran, dan gerbang susunan perangkat gerbang pil adalah untuk mengajarkan perangkat pemurnian alkimia untuk menyempurnakan formasi. Selain deskripsi singkat tentang subjek, ada juga pengantar oleh tutor akademis, pengenalan bangunan penting, dan berbagai aturan, yang semuanya disapu bersih oleh Su Lang. Setelah membaca moto sekolah, Su Lang mengeluarkan buku panduan mahasiswa baru dan membolak-baliknya. Ternyata para siswa dibagi menjadi 6 tingkat potensi, perak, emas, platinum, emas ungu, dan Hall of Fame. Setiap tingkat dapat menikmati manfaat pengetahuan yang sesuai, sumber daya pengajaran, dan manfaat materi. Cara untuk meningkatkan level adalah dengan menilai, gerbang pertempuran adalah untuk bertarung, dan 3 lainnya adalah untuk menyempurnakan alkimia dan menyempurnakan formasi. Petik 2 petik 2. Su Lang diam-diam membaca buku panduan mahasiswa baru, lalu mengeluarkan peta dan berjalan menuju Gunung Wuwei yang tertera di sana. Gunung Wuwei adalah tempat tinggal para calon mahasiswa. Tak lama kemudian, Su Lang tiba di tujuannya, sebuah gedung 2 lantai dengan halaman di Gunung Wuwei. Bangunan kecil ini adalah tempat tinggalnya. Layak menjadi universitas pertama Blue Star, bahkan calon mahasiswa pun memiliki tempat tinggal terpisah. Selain privasi, konsentrasi aura di sini juga sangat tinggi, sangat bagus. Su Lang mengangguk puas, lalu mengeluarkan kunci untuk membuka pintu dan masuk. Dekorasi interior bangunan kayu itu juga sangat mewah, dan setiap tata letaknya sangat elegan, yang membuat orang tampak menyegarkan. Ketika dia sampai di balkon, Su Lang menemukan bahwa dia dapat melihat area yang luas dari kota bintang biru, dan penglihatannya sangat luas. Pada saat ini, beberapa siswa lewat di jalan kecil tidak jauh di bawah. Kudengar para senior mengadakan konferensi perdagangan di Lohuasan. Semua barang bagus yang tidak mereka butuhkan dijual kepada siswa baru kita dengan harga diskon. Benarkah? Kalau begitu kita harus pergi dan melihat, mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang bagus. Petik 2 petik 2. Semua orang pergi dengan sedikit kegembiraan, tetapi mereka tidak tahu bahwa komentar mereka telah jatuh ke telinga Su Lang. Pertemuan perdagangan. Ada banyak barang yang tidak diinginkan di cincin luar angkasaku, jadi aku bisa menjual sebagian saja. Su Lang mengangkat alisnya dan tersenyum. Orang-orang yang bisa datang ke sini untuk belajar lebih lanjut umumnya tidak kekurangan batu roh. Mungkin mereka bisa menghasilkan banyak uang kali ini, tetapi itu belum tentu benar. Memikirkan hal ini, Su Lang berganti ke seragam sekolahnya, lalu menyembunyikan penampilannya dan bergegas menuju Gunung Lohua. Barang-barang yang ingin dijualnya adalah barang-barang berkualitas tinggi dan dalam jumlah besar. Jika tidak menyembunyikan penampilannya, bisa jadi akan menimbulkan masalah yang tidak perlu.
Saat berjalan di jalan, Sulang bertemu dengan banyak siswa yang juga pergi ke Gunung Lohua, termasuk banyak siswa senior. Dapat dilihat bahwa konferensi perdagangan ini memang cukup meriah. Tak lama kemudian, Sulang tiba di Gunung Lohua. Ini adalah bukit yang rendah, tetapi pemandangannya sangat indah, tidak berlebihan jika dikatakan indah. Saat ini, berbagai kios berjejer di kaki gunung. Pemilik kios tidak berteriak, hanya duduk di belakang kios dengan tenang menunggu pembeli memilih. Sulang berjalan-jalan dengan penuh minat, dan menemukan bahwa barang-barang yang dijual oleh para senior ini benar-benar berkualitas tinggi dan murah untuk siswa baru, dan mereka sama sekali tidak curang. Setelah berjalan-jalan, Sulang juga memanen beberapa pil yang belum pernah terdengar, memperkaya jenis pil yang bisa disulingnya. Tak lama kemudian, dia memilih tempat kosong dan berhenti. Buat saja kios di sini.